الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas penipuan yang kembali dilakukan oleh Christian Prince yang menuduh jasad Nabi Muhammad SAW membusuk melalui website dengan alamat binbas.org.sa/fatwas/19914. Kita akan saksikan bahwa pernyataan Christian Prince yang menuduh jasad Nabi Muhammad SAW membusuk jelas ini adalah penipuan. Sebelum kita membahasnya, kita saksikan video dari Christian Prince. Hello. I'm fine. What do you think, Hassan, about the hadith saying that the Prophet he stink? Hello. When your Prophet he passed away, the Prophet was not buried. As long as you speak English, you speak Arabic and English, that's wonderful. Read with me. Do you see the screen? Yeah, read with me. Wait, just a second. Just the connection is so slow. I will read for you until the connection comes. So this is when your Prophet he died. When your Prophet he died, okay? Yes. It says here in front of us in this hadith, ولما دخل عليه العباس عمه حين مات ومكث 3 أيام قبل أن يدفن وكان واضعا يده على أنفه وقال له عجلوا بدفن صاحبكم والله إنه ليأسن كما يأسن البشر. Translate. Okay, Translate. Then we will see what. what's it? Translate. I don't think much make your points. My friend, don't you see always you call me, you say make your point. Translate first. We want to be sure that I am not giving false information. You speak Arabic and you are Moroccan, and the hadith in front of you in Arabic, read it for us and translate. Does it say there? Does it say that Al-Abbas, the uncle of Muhammad, he entered and he found, and when Muhammad he was dead for 3 days, and he had his hand over his nose, and he said, bury your friend, which means Muhammad. I swear by Allah, he stink as all human beings they stink, which means when they die. Does it say that? Setelah kita saksikan video dari Christian Prince, kita melihat dalam video tersebut, Christian Prince mengklaim bahwa jasad Nabi Muhammad SAW membusuk. Dan dalam video tadi kita lihat Christian Prince dalam video yang dipublikasikan menulis bahwa sumber yang dia dapatkan untuk mengklaim jasad Nabi Muhammad SAW membusuk adalah dari website dengan alamat binbas.org.sa/fatwas/19914. Sekali lagi, sumber yang menurut Christian Prince menjelaskan jasad Nabi Muhammad SAW membusuk adalah binbas.org.sa/fatwas/19914. Baik, tanpa berlama-lama langsung kita masuk melihat websitenya. Setelah kita lihat banyak sekali tulisan bahasa Arab, tapi tetap kita konsentrasi pada binbas.org.sa/fatwas/19914 yang diklaim menjadi sumber referensi yang menjelaskan jasad Nabi Muhammad SAW membusuk menurut Christian Prince. Ini dia sudah kita temukan, langsung kita masuk. Kita lihat website yang saya buka sama dengan website yang dibuka oleh Christian Prince. Baik, tanpa berlama-lama langsung kita translate dari bahasa Arab menggunakan bahasa Indonesia melalui Google Translate. Maka setelah ditranslate, maka Anda semua akan kembali melihat dan menyaksikan bahwa Christian Prince kembali terbukti melakukan penipuan. Mari sekarang kita lihat ketika sudah diterjemahkan menggunakan Google Translate. Sekarang kita sudah ada di Google Translate dan kita akan langsung translate tulisan Arab di website yang digunakan oleh Christian Prince untuk mengklaim jasad Nabi Muhammad SAW membusuk. Ini dia, sudah kita translate. Baik,
Sekarang kita baca pelan-pelan translate-nya. Setelah kita lihat, ternyata setelah ditranslate tidak ada satupun kisah yang menjelaskan jasad Nabi Muhammad SAW membusuk. Mungkin yang mendekati ini. Di sini ada tulisan, cepatlah dengan menguburkan suamimu. Dan Allah adalah orang yang putus asa karena dia adalah iri semua orang lain. Hadis ini yang telah saya dengar ditemukan dalam buku Nail al-Autar, sebuah komentar tentang hadis-hadis. Hadis juga dinarisi oleh Ibnu Hibah, kondisi Al-Bukhari tidak keluar. Di sini ada tulisan kondisi Al-Bukhari tidak keluar. Maksudnya Imam Bukhari atau Al-Bukhari tidak pernah meriwayatkan hadis ini. Artinya, kita tahu bahwa Al-Bukhari adalah sumber referensi hadis paling sahih. Ternyata beliau sendiri tidak pernah meriwayatkan hadis ini. Bagaimana mungkin hadis ini dinyatakan sahih sementara Al-Bukhari tidak pernah meriwayatkan hadis ini? Tapi yang menarik di sini juga ada tulisan sanadnya berasal dari Abdurrahman bin Jabir yang disebut sering berbicara jahat ya. Bagi Anda yang pernah belajar ilmu hadis pasti tahu ketika ada hadis yang diriwayatkan oleh seseorang yang akhlaknya kurang baik, maka hadis tersebut tertolak. Dan kalaupun hadis ini sahih, jelas tetap tidak ada kisah yang menjelaskan jasad Nabi Muhammad SAW membusuk. Silakan ya, bisa kita lihat nama Nabi Muhammad SAW yang dijelaskan jasadnya membusuk tidak ada di sini. Ini hadisnya. Lalu paman Nabi Al-Abbas yang dituduh menutup hidung karena mencium jasad Nabi bau tidak ada juga di sini. Artinya jelas pernyataan Christian Prince yang menyebut jasad Nabi Muhammad SAW membusuk sumbernya menurut dia berdasarkan website binbas.org.sa/fatwas/199114 jelas pernyataan Christian Prince yang menyebut jasad Nabi Muhammad SAW membusuk adalah sebuah penipuan. Karena jelas tidak ada ya. Saya ulang-ulang, tidak ada kisah yang menjelaskan jasad Nabi Muhammad SAW membusuk. Jelas kita lihat. Ini penipuan. Karena dalam video yang dirilis oleh Christian Prince yang sudah kita lihat, dia membuat video dan dia menulis bahwa sumbernya yang menjelaskan jasad Nabi Muhammad SAW membusuk adalah website binbas.org.sa/fatwas/199114. Ternyata ketika kita sudah cek tidak ada kisah yang menjelaskan jasad Nabi Muhammad SAW membusuk. Dan ini jelas penipuan. Artinya Christian Prince kembali terbukti melakukan penipuan. Memang, saya pernah mendengar ada kisah yang menjelaskan bahwa jasad Nabi Muhammad SAW diklaim membusuk. Ceritanya sama dengan yang diceritakan oleh Christian Prince. Tapi ternyata hadis tersebut palsu. Kenapa? Hadis tersebut muncul tahun 2016. Sementara Nabi Muhammad SAW meninggal 1500 tahun yang lalu. Pertanyaannya, bagaimana mungkin Nabi Muhammad meninggal 1500 tahun lalu? Lalu tiba-tiba tahun 2016 muncul hadis yang menjelaskan jasad Nabi Muhammad membusuk. Ini kan jelas hadis palsu. Untuk penjelasan lebih lengkapnya, silakan lihat penjelasan di dalam deskripsi. Saya juga akan tampilkan website Islam yang menjelaskan bahwa hadis tersebut memang palsu. Alasannya ya hadis tersebut muncul tahun 2016, sementara Rasulullah meninggal 1400 atau 1500 tahun yang lalu. Artinya jelas ini ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab sengaja menciptakan hadis palsu. Jadi, untuk penjelasan hadis yang menjelaskan jasad Nabi Muhammad membusuk yang baru ditemukan tahun 2016, Anda bisa sekali lagi lihat di deskripsi
Dan itu Anda akan juga masuk ke dalam website yang sudah saya siapkan, dan Anda tinggal translate saja dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia, yang di situ nanti akan dijelaskan bahwa hadis itu palsu. Hadis yang muncul tahun 2016, padahal Nabi Muhammad meninggal 1500 tahun yang lalu. Saya kira cukup penjelasan saya tentang hal ini sudah jelas bahwa memang tidak ada hadis sahih yang menjelaskan jasad Nabi Muhammad membusuk, tapi yang garis besarnya adalah Christian Prince memang kembali melakukan penipuan. Karena dia mengatakan jasad Nabi Muhammad SAW membusuk berdasarkan website binbas.org.sa/fatwas/199914, tapi ternyata ketika kita sudah cek tidak ada kisah di website ini yang menjelaskan jasad Nabi Muhammad membusuk. Dan karena Christian Prince dan para pengikutnya sudah melampaui batas, terlalu dalam ikut campur urusan agama Islam sampai nekat melakukan penipuan, berarti saya pun berhak untuk ikut campur urusan agama yang dianut Christian Prince dengan cara ikut membedah kitab sucinya. Pertanyaannya, apa ayat dalam Alkitab yang mau saya bedah saat ini? Mari kita lihat. Sekarang di depan layar Anda ada dua ayat Injil. Yang sebelah kiri Matius pasal 5 ayat 44 yang berbunyi, "Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu." Ayat ini menjadi sumber referensi ajaran kasih Yesus yang selama ini dikampanyekan oleh umat Kristen. Sementara ayat di sebelahnya, Matius pasal 21 ayat 12, terdapat ayat yang berbunyi, "Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati." Di Matius pasal 21 ayat 12, Yesus menghancurkan barang dagangan para pedagang yang sedang mencari nafkah. Dan ini kontradiksi dengan ayat sebelahnya. Karena di ayat sebelah kiri Matius pasal 5 ayat 44, Yesus mengajarkan ajaran kasih. Tapi faktanya di Matius pasal 21 ayat 12, Yesus malah menghancurkan barang dagangan pedagang dan mengusir para pedagang. Kesimpulannya, Christian Prince dan para pengikutnya sangat tidak elok kalau terlalu ikut campur urusan dalam umat Islam. Seharusnya dia lebih sibuk mempermasalahkan kitabnya sendiri yang banyak sekali kontradiksi. Harusnya mereka lebih sibuk mempermasalahkan itu daripada ikut campur terlalu dalam urusan agama Islam. Saya kira cukup penjelasan saya untuk video hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.